Ya, kita akan mulai dari soal nomor 11. Pada nomor 11 diketahui ada sebuah mesin pemanas yang akan menaikkan suhu, kemudian ditanyakan besarnya kalor itu sebanding dengan apa. Nah, untuk mencari kesebandingan, satu-satunya cara hanya mengembalikan pada rumusnya. Sekali lagi, kesebandingan hanya diselesaikan dengan mengembalikan pada rumusnya. Maka kita harus tahu apakah rumus Q itu. Nah, rumus Q itu adalah M dikali C dikalikan delta T. Jadi Q M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor yang dihasilkan, satuannya joule, M adalah massa dari benda yang akan dipanaskan, satuannya kilogram. Kemudian C adalah kalor jenis, ya, satuannya adalah kilogram derajat Celcius, joule kilogram derajat Celcius, dan terakhir adalah delta T. Delta T adalah kenaikan suhu atau perubahan suhu dengan satuan boleh Celcius, boleh juga Kelvin. Ya, jadi dari ketiga huruf ini yang ada pada pilihan jatuh pada pilihan yang A, yaitu kalor jenis. Ini dia kalor jenis. Sementara massa tidak ada, kemudian kenaikan suhu tidak ada, jadi satu-satunya hanyalah kalor jenis. Jawaban pada pilihan A. Berikutnya nomor 12, soal mengenai pemuaian. Jadi ketika dipanaskan, bimetal akan memuai, menyebabkan dua logam atau bimetal yang disatukan akan melengkung. Ada yang melengkung di bagian dalam, ada yang melengkung di bagian luar. Pertanyaannya adalah urutan koefisien muainya siapakah yang terbesar dan siapakah yang terkecil. Maka kita harus ingat ketika dia ada di dalam, ya, kalau ini dibuat jadi lingkaran, ini adalah bagian dalam, ya. Kalau dibuat jadi lingkaran, ini adalah bagian dalam, ini bagian luar, maka yang dalam akan memiliki koefisien muai lebih kecil daripada yang bagian luar. Dengan kata lain, alfa atau koefisien muai dari logam nomor 1 akan lebih kecil dari koefisien muai logam yang nomor 2. Yang dalam selalu lebih kecil, ya, daripada yang luar. Alfa yang di dalam, ya, akan selalu lebih kecil daripada alfa yang di luar, ya. Nah, dengan cara yang sama, maka pada gambar yang kedua, bimetal 2 dan 3, yang di dalam 2, maka alfa yang kedua, ya, pasti akan lebih kecil daripada alfa yang ketiga, karena 2 ada pada bagian dalam lingkaran, ya, daripada yang 3. Nah, kalau diurutkan, 1 lebih kecil daripada 2, dan 2 lebih kecil daripada 3, maka urutannya akan menjadi dari yang terkecil, ya, 1 yang paling kecil, alfa 1, kemudian alfa 2 lebih besar. Nah, lebih besar pada alfa 2 adalah alfa 3. Jadi urutannya dari yang terkecil alfa 1, alfa 2, alfa 3. Kalau dari yang terbesar tinggal dibalik, alfa 3, alfa 2, dan alfa 1. Yang ada pada pilihan adalah yang A, mulai dari yang terkecil 1, 2, dan 3. Oke, begitu caranya. Sekarang kita lanjut ke nomor 13 mengenai pesawat sederhana, yaitu tuas dan pengungkip. Ditanyakan adalah F terbesar ketika tumpuannya, ya, tumpuannya ada di titik mana, ya. Jadi ditanya tumpuan ini ada di titik mana, boleh pilih 1, 2, 3, dan 4. Nah, secara teori, gaya terbesar itu ketika tumpuannya sedekat mungkin dengan beban, ya. Jadi F ini adalah kuasa, ya, gaya kuasa yang diberikan, ini adalah tumpuan, dan beban W ini adalah beban. Nah, untuk F terbesar, rumusnya F terbesar, ya, maka tumpuan harus ya terdekat atau sedekat mungkin dengan beban. Ya, bebannya adalah W. Maka titik terdekat dari W adalah titik yang keempat. Ya, jadi jawabannya adalah di titik yang keempat, ada pada pilihan B, ya. Jadi yang F terbesar ketika dia ada di titik yang keempat. Pilihannya jatuh pada D. Oke, begitu pembahasannya.